pada hari ini bersama Pater Provinsial SVD Timur, bersama Ibu Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami bersama kelompok tani Soferdia Mamsena di Insana Barat ini, kelompok tani Nekaf Mese Ansaf Mese secara simbolis memanen tomat yang ada di kebun misi SVD di Mamsena, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Profisiat buat SVD Timur, teristimewa buat Pater Jarod bersama kelompok taninya yang telah berjuang untuk bersama kelompok-kelompok tani di Mamsena ini berjuang bersama untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Keuskupan Atambua juga. Terima kasih Pater Jarod dan terima kasih umat Paroki Mamsena, 20 kelompok tani di Mamsena bersama Pater Jarod. Juga terima kasih kepada Pater Provinsial SVD Timur. Saya pamit nino, Pater Mikael Taneo melaporkan. Raba-raba sedikit tanah. Dari itu pada kesempatan rahmat ini juga kita datang ke sini bukan hanya meraba tanah, tapi kita juga memotong hasil dari tanah itu sendiri. Selamat siang. Silakan. Saya mengundang kita semua, Pater Provinsial, Mama Susan, banyak suster. Setelah ini kita langsung menuju ke TKP, menuju ke lokasi untuk acara selanjutnya. Saya undang Pater Provinsial, Mama Susan, para suster, para imam, bapak-bapak mereka semua, Kakesam, kita sama-sama ke lokasi. Hasil karya dari komunitas SVD, kebun yang berada di bawah pimpinan Pater Jarod di Desa Letneo Selatan ya. Letneo Selatan. Puji Tuhan, ini menjadi berkat buat masyarakat TTU secara khusus dan semua yang bisa menikmati. Para masyarakat Timur Tengah Utara yang saya hormati dan saya kasihi, pada siang hari ini saya Ibu Susana Suryani Sarumaha, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten TTU, saya berada di kebun milik SVD yang ada di Desa Letneo Selatan. Hari ini kami mengadakan ini secara simbolis ini panen perdana tomat. Panen perdana tomat bersama Pater Provinsial dan para pastor dari SVD, bersama juga dengan masyarakat sekitarnya, ada juga suster mereka. Bersyukur bahwa penanaman tomat yang berlangsung dan hari ini kita saksikan langsung hasilnya, ini tentu menjadi berkat tersendiri buat masyarakat Timur Tengah Utara. Secara khusus kami mengajak masyarakat Timur Tengah Utara, ayo Bapak Mama, di mana ada lahan yang masih ada, kita bisa manfaatkan itu, baik itu mungkin halaman di sekitar, pekarangan di sekitar rumah kita manfaatkan untuk bisa menanam secara lokal. Dan ini hasilnya ini selain untuk kita sendiri ya, untuk menambah income dalam keluarga ya, bisa kita jual juga, tetapi juga dinikmati oleh keluarga kita. Ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu terima kasih saya buat SVD yang sudah berinisiasi dengan penanaman di kebun seluas kurang lebih ini 30 hektar. 30 hektar hari ini perdana tomat, dan akan ada juga hal-hal lain juga yang akan ditanam di sini, dan ini akan menjadi berkat bagi masyarakat Timur Tengah Utara secara khusus dan buat kita semua. Tuhan memberkati. Karena itu dari tempat ini pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini yaitu panen simbolis, panen perdana atas jerih payah, jerih lelah dari Pater Jarod bersama dengan Bapak Mama, kelompok tani, dan semua yang terlibat dalam pekerjaan di kebun misi ini.
kita semua boleh berkumpul karena mereka menghimpunkan kita melalui karya mereka, kerja keras mereka. Sebetulnya tanah misi ini sudah bukan baru kami miliki kemarin, sudah cukup lama. Hanya dalam perjalanan waktu kami masih cari bentuk mau apakah tempat ini, apa yang cocok dengan tempat ini. Karena itu mungkin Bapak Desa, Bapak Gap, mereka yang senior-senior di sini, mama mereka mungkin pernah tahu dulu pernah kami tanam ubi di sini, pernah tanam kelor di sini, lalu lewat begitu saja. Karena kita belum tahu persis mau buat apa yang cocok di sini. Lalu juga karena kesulitan air, kita mau tanam banyak hal tapi air tidak ada. Karena itu sejak beberapa tahun terakhir, sejak masa Pater Didi pendahulu saya, kita sudah mulai memetakan lokasi ini, kira-kira apa yang kita bisa buat dengan tanah misi ini. Lalu sesudah kita petakan, lalu kita pikir apa yang mau dibuat selanjutnya. Tentu kebutuhan pertama itu air. Karena itu sejak 2 tahun lalu kita berjuang untuk bisa mendapatkan air untuk apa yang kita mau kerjakan di sini. Dan ternyata kita tidak sulit air karena di pinggir kebun ini ada air hidup. Dan dari proses yang ada kita lihat lalu gali sumur, lalu kemudian dengan berbagai cara bantuan, lalu sekarang Bapak Mama lihat ada bak, ada install fiber-fiber, dan yang buat itu bukan provinsial. Itu Pater Jarod dengan semua Bapak Mama yang ada di sini. Ya, kami hanya tahu bahwa ada yang kerja di sini. Dan setelah dalam perjalanan waktu sudah air tersedia, lalu kita coba pelan-pelan dengan lahan yang ada kita mau buat apa. Lahan ini cukup luas, Bapak Mama di sini tahu persis lahan ini. Ya. Dan tentu kita tidak bisa olah satu kali. Ya, prinsip kita per tahap, tapi sesudah per tahap itu ada sesuatu di situ kita kembangkan lagi, dan saya yakin sesudah sekian tahun lahan yang ada bisa diisi dengan apa yang kita rencanakan, ya, apa yang kita rencanakan. Karena itu pada kesempatan ini ya, kita bersyukur karena langkah awal sudah kita nikmati. Ya. Tentu ini bukan yang terakhir kan? Atau ini yang terakhir? Ini langkah awal, baru tahap pertama. Ya. Tidak boleh puas diri dulu dengan yang ini. Tapi pengalaman hari ini memacu kita, memotivasi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Ternyata tanah kita yang kesannya tandus, kering, macam tadi Bu Susan sampaikan, rahmat Allah tersimpan banyak di dalamnya. Ya. Karena itu ini memotivasi kita untuk selanjutnya kita bekerja sungguh-sungguh. Dan sebetulnya melalui kebun misi ini juga kita mau menghadirkan prinsip ora et labora. Ora et labora. Banyak orang bilang, kenapa pastor-pastor SPD itu buka kebun di mana-mana ya? Mereka jadi petani kan? Khusus untuk kami, saya belum ngomong yang lain, yang lain juga sama. Suster Rosa mereka juga sama, tapi kenapa SPD mereka tanam pisang, buka kebun di mana-mana? Untuk memaknai prinsip ora et labora. Supaya kami para imam khususnya tidak hanya berkhotbah tentang kerja, tapi kami tahu kerja itu seperti apa. Karena itu ada porsi untuk kerja, ada porsi untuk doa, ada porsi untuk poin-poin lain. Dan ternyata ketika kita ramu 2 poin ini, kerja dan doa ini menjadi sebuah rahmat. Menjadi sebuah rahmat. Pada siang hari yang sangat bermartabat ini, saya bersama Bapak Mama semuanya, kita semua, Mama Suster juga, ya, bisa ada di sini untuk satu kegiatan yang sangat luar biasa. Saya cukup tahu dari awal kami berada di sini 4-5 tahun yang lalu, saya sangat tahu bahwa SPD di sini punya kebun. Kurang lebih saya pikir waktu itu 20 hektar, ternyata malah 30 hektar. Puji Tuhan. Dan hari ini saya bisa hadir di sini mewakili masyarakat TTU di sekitarnya, Pater.
dan juga pemerintah dalam hal ini Bapak Eus yang tadinya rencana untuk hadir, ternyata tidak bisa hadir karena bertepatan ada sidang DPR dan juga sekarang lagi ramai kita tahu lagi sekarang ada demo-demo, sehingga ini Bapak Wakil harus ada di sana dan saya secara pribadi juga mewakili datang ke sini dan juga atas nama pemerintah. Partner provinsial dan partner Bapak Mama semua, suster yang saya hormati, saya bersyukur bahwa pada siang hari ini dalam kegiatan panen perdana tomat yang dilaksanakan oleh komunitas SVD, hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Mama dan kita semuanya. Karena ini secara tidak langsung mengajak kita masyarakat TTU, ya, lahan apapun dengan kondisi apapun kita yang kita bilang sekarang lagi panas, ya, kondisi khususnya di timur secara keseluruhan ini kita susah air, tetapi kalau keinginan kita punya satu semangat yang bersama, semangat untuk melakukan sesuatu untuk membalik tanah atau pekarangan yang ada di sekitar kita, saya percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan akan memberkati itu semua. Dan siang hari ini kita boleh melihat di tanah tandus yang awalnya kita tahu ini mungkin ilalang, ya, banyak sekali di sini, dan ternyata di tanah ini juga kita saksikan bersama, bahkan kita turut bersama ambil bagian dalam panen perdana tomat. Ini menjadi berkat buat saya dan Bapak Mama semuanya, kita masyarakat TTU secara khususnya, dan juga buat masyarakat Timor seluruhnya yang ada di sekitar kita sini. Tanam dan panen perdana pada hari ini memotivasi kita semua. Ayo Bapak Mama, di sekitar kita, tanah di pekarangan rumah kita itu sebenarnya kita bisa olah apa saja, dan kita ambil yang mudah, ya, dalam jangka pendek saja. Nah, seperti tomat juga, lombok, ya, Bapak Mama, bisa banyak hal yang bisa kita buat. Setidaknya tidak mengganggu lagi keuangan dalam rumah kita untuk kita harus beli, ya, itu bisa dimanfaatkan di rumah kita, dan bahkan dari hasil itu kalau banyak bisa juga menambah ini perekonomian kita, income kita, membantu dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga terima kasih partner provinsial dalam hal ini melalui partner Jarod sebagai pastor paroki di tempat ini yang sudah mengajak masyarakat khususnya di Desa Letneo Selatan bersama kita melakukan gerakan penanaman. Dan ini sudah kita dapatkan hasil hari ini. Saya atas nama pribadi dan juga masyarakat Timur Tengah Utara dan kami semua merasa terima kasih untuk SVD, apa yang sudah dilakukan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Karena itu, dengan pengalaman hari ini sekali lagi membantu kita untuk bekerja keras, tapi juga mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan itu. Dan untuk kami SVD umumnya dan Provinsi SVD Timur khususnya, kami punya satu istilah, kemandirian. Mandiri, bukan mandi sendiri, tapi mandiri artinya berdiri di atas kaki sendiri. Mandiri dalam arti tidak hanya dalam arti bisa berjalan, tapi untuk mandiri dalam panggilan. Berjuang mempertahankan panggilan kita masing-masing. Kami sebagai imam, suster, Bapak Mama, kita mandiri memperjuangkan panggilan kita, mempertahankan panggilan kita, memaknai panggilan kita. Mandiri juga dalam arti kerohanian. Harus menjadi pribadi yang mandiri, atur bagaimana punya relasi yang dekat dengan Tuhan, bukan karena orang lain, tetapi lahir dari sebuah kesadaran, kerinduan, dan kebutuhan bahwa tanpa Tuhan, jauh dari Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Mandiri dalam arti rohani. Mandiri dalam arti berikut, mandiri dalam arti kampung tengah. Mandiri ekonomi. Mandiri ekonomi. Dan ini yang menjadi fokus kita, mandiri secara ekonomi.
di luar sana orang tahu kita orang Timor khususnya banyak anak-anak kita atau orang-orang kita tidak mampu mandiri di tanah kita sendiri. Sukanya apa? Ke Malaysia, ke Kalimantan, ke Timur Tengah, kemana saja menjadi migran keluar. Tidak bisa mandiri di sini. Pikir apa di Kalimantan, di Malaysia, di tempat lain itu uang banyak di sana. Akhirnya pergi juga tidak melalui prosedur yang resmi, ada yang ilegal. Dan banyak kasus yang terjadi dari kita punya anak-anak keluarga kita yang pergi bermigran ke tempat lain, bukan pulang dalam keadaan kaya, uang banyak, tetapi pulang dalam gelar RIP. Gelar RIP. Jenazah yang pulang. Dan ini Bapak ini sebetulnya yang berbicara itu, GPIC ini ya, berkaitan dengan itu. Kenapa kita banyak lari keluar? Karena kita tidak mampu memaknai hidup kita di Timor ini untuk mandiri secara ekonomi. Kita hanya lihat tandusnya Timor, tapi kita tidak merawatnya dengan tangan, kita mengolahnya. Kita pergi cari uang di tempat lain, tapi bukan uang yang didapat, penderitaan yang didapat di sana. Karena itu kita mau mandiri secara ekonomi juga. Ya, mau mandiri secara ekonomi artinya kita mau bekerja keras, berjuang bersama-sama. Ya, bekerja keras, berjuang bersama-sama. Dengan pekerjaan yang seperti yang kita mulai bersama ini, memupuk kita untuk mandiri secara ekonomi. Tadi Ibu Susan sudah garis bawahi, pekarangan kita, tanah yang ada di sekitar kita, kita olah dengan ya sedikit-sedikit. Jangan sampai untuk daun ubi kita pergi beli di pasar. Tapi dalam pengalaman saya, kita lewat saja ya. Itu nanti kita lewat, ada misalnya di Mamsena sana, ada satu motor dengan dia punya perkakas di belakang itu, ada tomat, ada ketimun, ada keripik, kerupuk, ada daun ubi, ada apa semua gantung di belakang. Lalu tek, lalu kita bilang, ada daun ubi kah? Dia bawa dari kota Kefa, datang jual di kita pun kebun. Lalu oh ya ada. Lalu kemudian kita lihat lagi tuh ada bunga pepaya, bawa dari kota Kefa, jual habis di kebun kita. Kenapa? Ada apa itu? Mungkin mental kita terlalu sayang kuku. Untuk anak-anak adik-adik saya yang perempuan mungkin sayang kuku. Tidak mampu lagi untuk korek-korek sedikit ini tanah supaya tanam sesuatu. Semua mau instan saja. Dan ini membantu kita untuk tumbuhkan kesadaran supaya kita berjuang mandiri secara ekonomi dari keluarga kita masing-masing. Kita tahu bahwa rahmat Tuhan itu tidak selalu punya porsi yang sama untuk semua kita, tetapi sangat bergantung pada daya juang kita masing-masing. Daya juang kita masing-masing saling membantu, bekerja sama, maka pasti rahmat Tuhan itu pelan-pelan dari hari ke hari akan berlipat ganda. Karena itu sekali lagi mari kita berjalan bersama terus, kita baru mulai ini. Nikmati yang ada dengan penuh syukur, tetapi juga untuk menambah energi baru untuk berjuang lebih jauh lagi. Berjuang lebih jauh lagi. Dan kebun Mamsena, kebun misi Mamsena, kami hadir di sini bukan hanya untuk SVD, tapi kami hadir di sini karena Bapak Mama mereka ada di sini. Karena itu Pater Jarod mewakili SPD Provinsi Timor untuk sementara kami percayakan dia di sini untuk bersama Bapak Mama untuk pemberdayaan ekonomi tadi itu bersama Bapak Mama semua. Ada istilah kelompok tani tadi. Mungkin kelihatannya awalnya kecil-kecil saja, tetapi kalau kita punya spirit yang sama, semangat juangnya sama, saya cukup yakin besok-besok kita akan seperti ini, tetapi hidup kita agak lain. Bisa toh? Hidup kita, baca kita bersama, tetapi spirit hidup kita, keadaan kita sudah bisa berubah. Ya. Karena itu kelompok tani yang ada bersama Pater Jarod, baca SPD ada di sini. Lahan ini tanah misi SPD, tetapi Bapak Mama punya kehadiran di sini sangat membantu SPD juga, ya, sangat membantu SPD.
Karena itu sekali lagi atas nama tim pimpinan SVD saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Susan mewakili Bapak Eus yang tidak hadir hari ini, pemerintah, untuk boleh hadir bersama kami di tempat ini, untuk bersyukur bersama kami dan mengalami perjuangan kami bersama dengan masyarakat kecil di Kebun Misi ini. Terima kasih banyak Ibu Susan. Terima kasih untuk Bapak Desa bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat di wilayah Mamsena ini. Karena kami ada di sini bagian dari wilayah ini. Bagian dari Bapak Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sini. Dan kami tidak bisa berjalan sendirian kalau Bapak Mama tidak ada di sini. Terima kasih untuk Bapak Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat. Terima kasih untuk Pater Jarod karena dia sudah berjuang untuk menghadirkan wajah SVD di kebun ini bersama dengan Bapak Mama mereka. Kalau Pater Jarod sering ke sini, jangan bilang Pater provinsial hukum dia di kebun, kenapa? Selalu di kebun. Sama sekali tidak menghukum Pater Jarod. Tetapi kami butuh Pater Jarod dengan spiritnya, semangatnya sebagai anak muda, tetapi dia juga punya minat untuk urus ini. Kalau dia tidak punya minat, biar kami paksa dia juga, mungkin dia di pohon mana, kita tidak ketemu. Tetapi karena dia punya minat, ada panggilan di dalam panggilan untuk merawat ibu bumi dengan cara ini, maka situasi seperti ini. Terima kasih Pater Chris. Betulnya namanya itu Chris Leo. Dalam perjalanan waktu kami panggil dia Jarod. Terima kasih Pater Chris untuk sudah menghadirkan Provinsi SVD Timur bersama umat di kebun, selain di paroki tapi di kebun ini, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, keluarga-keluarga kita yang bekerja dengan engkau bukan siapa-siapa, itu engkau punya bapak mama, saudara-saudarimu. Berjalanlah bersama mereka. Terima kasih untuk anggota kelompok tani, saya dengar 20 kakak ya. 20 kakak atau sekitar itu? Ya, sekitar itu. Mungkin nanti berkembang lagi, tapi kita sudah mulai dengan kelompok ini sudah luar biasa. Kita berjalan bersama. Terima kasih untuk Pater Ekonom. Saya omong banyak, tetapi yang menyangkut perut juga yang ini, ekonomi ini, yang pakai topi ini. Ya. Karena itu dia juga topi 34 topi, tapi yang ini yang di dinding sini. Ya. Dia ekonom provinsi, artinya banyak urusan dengan kebutuhan persiapan apa semua selama ini untuk pengerjaan proyek air. Itu ada Pater Ekonom sejak Pater Didi ya, sudah mulai. Ya, terima kasih untuk para suster yang hadir. Terima kasih untuk Papa Mater dan Ibu yang setia ada di sini. Setiap kali saya datang, kita jarang ketemu begini kan, tapi setiap kali saya datang ini mereka dua ada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Papa Mama semua. Ya. Dan kita harapkan apa yang menjadi kerinduan kita pelan-pelan menjadi nyata dalam perjalanan selanjutnya. Nama saya Absam Sokase. Saya sebagai manajer di Pusat Covid Indonesia untuk wilayah NTT. Dan selama ini kami selalu bergerak di lapangan untuk bagaimana mendampingi teknis pertanian. Dan hari ini kita bisa saksikan bersama inilah kerjasama kami selama ini yang kami dalam di lapangan. Baik, terima kasih, itu perkenalan singkat dari saya. Sebagai desa, saya juga salah satu pelaku pertanian yang selalu bekerja sama dengan terutama kakak sama mereka, dan sekarang sudah dengan Pater dan teman-teman muda untuk bagaimana menginspirasi untuk kita bisa kelola lahan yang ada di Tanah Timur. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir saya perlu perkenalkan kru kami yang ada di sini. Saya mulai dengan yang paling senior, Mama Rosa berdiri. Saya panggil dia ini Mama Rosa karena dari segi usia mama saya. Jadi saya panggil dia Mama Rosa. Suster Rosa ini SSPS,
saudari kami, satu pendiri. Ya, sehingga kami bukan silsilah di jalan. Ini SSPS itu saudari SVD. Ada dua saudari SVD, SSPS dan SSPS AP. AP itu pasti kamu tidak pernah lihat di sini karena mereka 24 jam di ruang doa di depan tabernakel kontemplatif. Yang kamu lihat yang model Mama Rosa. Terima kasih Suster Rosa. Tadi saya sengaja ajak dia karena dia punya anak yang lain lagi, bukan lagi SSPS Depo Anak tapi yang lain, yang dalam diri wajah Suster Heni. Suster Heni berdiri. Ini pasti kamu tidak sulit kenal. Ini Putri Maranatha yang didirikan oleh almarhum Monsinyur Anton Painratu. Dan saya harap sudah ada panggilan dari Mam Sena untuk Maranatha. Baik, terima kasih Suster Reni. Mam Rosa silakan duduk. Lalu saya perkenalkan kru yang lain, mulai dari yang satu masih makan. Saya mulai dari paling dekat dinding, sendiri perkenalkan diri lebih enak kan? Baik, selamat siang Bapak-Bapak, selamat besar Pater Provinsial, para suster, kooperatif sama saya Pater Tarsi Atom. Seperti Pater Provinsial katakan itu saya menjadi ekonom. Nah, untuk yang kerja seperti ini. Karena saya tidak kerja tidak terlalu kuat sehingga adik karot yang setengah. Karena sudah tua ini tenaga sudah bisa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Di akrab disebut Toti, orang Pulat Kuning. Jangan pikir orang Amerika Latin. Baik, yang kedua, saya jangan sebut nama karena saya belum kenal. Saya Abon Selatan. Pernah di Argentina dan pernah di Kuba. Asal-asal. Ya ini jalan nama Selatan. Asal mana? Tanah Putih. Baik, terima kasih. Ini Pater Amas. Itu sebetulnya kamu akrab dengan dia karena dari Tanah Putih Kepa. Dan dia punya minat yang sama dengan Pater Jarod, urus tanah. Ya. Kalau kamu lewat Katapua, pinggir jalan ada kebun kami punya, ada pisang di pinggir jalan, naik ke atas itu, ini orangnya. Sebelumnya dia misionaris di Argentina tadi, dia cukup berhasil di sana sampai ada jalan nama Amas Laka, kemudian bermisi lagi ke Kuba. Kadang kami guyon dengan dia komunis, ya, karena Kuba itu dulu dikenal sebagai negara komunis, yang kami guyon dan dia ini komunis satu ini. Dan sekarang dia bersama kita dan dia punya minat yang sama. Luar biasa. Selamat siang kita semua, saya Pater Bene asal Urobo. Saya pernah bermisi di negara Papua New Guinea dan negara terakhir adalah Ghana. Kalau saya sekarang di Beno sebagai sekretaris provinsi. Kamu tidak lihat dia rambut putih, pikir kamu panggil dia opa-opa. Itu kami dua umur sama, kami dua nyanyikan rambutnya putih duluan. Baik, terima kasih. Satu orang masih berdua. Saya Bruder Nabas, asal dari Kepa. Pernah bertugas di Afrika 13 tahun di Togo, kembali lalu sekarang di Kepa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder Nabas. Ya, di SVD itu ada Pater, ada Bruder. Ya. Kami wajah boleh dua, tapi hati kami sama, SVD semua. Jangan bilang, kalau Bruder seperti apa lagi mereka itu, kami sama. Ya. Baik, kalau ini sama juga, punya minat sama dengan Pater Chris tadi, Pater Amas, itu punya bakat yang sama. Di bawah koordinasi ekonom, karena ekonom tidak bisa tunduk lagi, dia yang atur mereka lain. Baik, ekonom ini kalau dia jalan bawa tas kecil, kamu jangan pikir uang banyak di dalam. Itu orang pun nota semua di dalam. Sehingga dia hanya bangga karena namanya ekonom, tapi nota.
Nanti Kertas Pater Chris semua. Jarod kasih nota apa di sini ada kumpul lagi. Kertas semua. Baik, lalu saya sendiri, nama saya bukan provinsial. Saya punya nama itu Yohanes Edward, dipanggil Pater John Edu karena di sana ada beberapa John, dipanggil John Edu. Saya dari Labuan Bajo, tapi sudah jadi orang Timur karena lebih banyak hidup saya ada di Timur. Di Timor Leste dan lebih banyak di Timor Barat sini. Baik, saya pikir itu. Lalu para suster ini kampung anak saya tidak boleh perkenalkan. Nanti saya perkenalkan salah, nanti saya kena hukuman. Nah ya satu orang ini. Saya Pater Mikhail Taneo SVD, Koordinator GPIC Provinsi SVD Timur.